Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Suulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Ketika mereka menemukan Xuan Ziwen, dia berada di samping alat jiwa menempa di belakang Sekte Tang. Selain itu, dia tidak terlihat seperti insinyur jiwa kelas 8. Pakaiannya sangat sederhana, dan bahkan ada noda minyak di pakaiannya. Ketika dia berjongkok di luar bengkel dan mengamati para pekerja menempa alat-alat jiwa, mengumpulkannya bahkan tidak pernah bergerak sedikit pun. Guru Xuan, Guo Yuhao memanggil. Xuan Ziwen terus berjongkok saat dia berbalik untuk melihatnya. Dia memegang tangannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke alat jiwa. Guo Yuhao dengan cepat berjalan ke posisi sebelum berjongkok saat dia menghampirinya. Guru Xuan, jangan mengintip. Itu rahasia kita. Petik 2. Xuan Ziwen membentak, berhentilah mengoceh omong kosong. Prosedur apa yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte? Katakan padaku dengan cepat. Tahukah Anda bahwa menunggu Anda di sini beberapa hari terakhir ini setara dengan menyia-nyiakan hidup saya? Petik 2. Bei Bei bertanya. Orang ini bahkan lebih langsung dari doa yang sebelumnya. Jelas, hasratnya adalah alat jiwa. Bagi orang-orang seperti Xuan Ziwen dan Ji Jue Chen, yang bisa begitu dikhususkan untuk satu hal, mereka adalah orang gila atau jenius di antara para jenius. Guo Yuhao secara alami mengetahui bahwa Xuan Ziwen ingin bergabung dengan Sekte Tang karena ia secara sukarela datang sendiri. Dia segera menatap Bei Bei. Bei Bei masih belum mengerti, dan dengan cepat berjalan mendekatinya sebelum berjongkok di samping Xuan Ziwen. Dia berkata, "Halo Guru Xuan, saya saat ini senior tertua dari Sekte Tang. Selamat datang di Sekte Tang. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda akan menjadi wakil ketua sekte kami mulai sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas alat jiwa." Petik 2. Xuan Ziwen tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan aula kebajikan termasyur? Oh, baiklah. Yuhao, berikan itu padaku. Saat dia berbicara, dia menunjuk Guo Yuhao. Guo Yuhao secara alami mengetahui apa yang dia inginkan. Apakah Anda menginginkan kumpulan informasi paling awal mengenai senjata rahasia Sekte Tang atau apakah Anda menginginkannya dengan penelitian saya? Xuan Ziwen menjawab, atur paling awal. Jika saya melihat penelitian Anda, saya berpikir mungkin terganggu. Oh, tinggalkan pria logam itu bersamaku juga. Bisakah saya masuk sekarang? Meskipun dia adalah alat jiwa fanatik, dia lebih berhubungan dengan dunia dibandingkan dengan Ji Jue Chen. Kalau tidak, dia sudah akan melakukan renovasi ke bengkel. Guo Yuhao berkata, teman-teman, bawa satu meriam silang ilahi Zuge lengkap untuk mempelajari Guru Xuan. Senior tertua, berikan satu set manual senjata tersembunyi ke Guru Xuan. Petik 2. Baiklah. Bei Bei mengambil satu set senjata manual tersembunyi untuk Xuan Ziwen. Guru Xuan, mari kita mengatur tempat tinggal Anda. Menatap Xuan Ziwen berbaring di Zuge Divine Crossbow Cannon yang keluar dari bengkel. Matanya cerah. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Pergi dan sibuklah. Anda tidak perlu repot dengan saya. Yuhao, jangan pergi hari ini. Aku akan menemuimu malam ini untuk bicara. Petik 2. Baiklah. Guo Yuhao menarik Bei Bei dan memberi isyarat kepada mereka semua sebelum pergi. Dia mengerti Xuan Ziwen. Dia kehilangan rasa waktu begitu memasuki kondisi penelitiannya. Ketika mereka kembali ke ruang pertemuan, Jiang Nanan dan Su Sanxi juga telah kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Setelah Ji Jue Chen menerima pedang penghakiman, dia mengambilnya dan mundur. Qing Ziyan juga pergi beristirahat. Bei Bei berkata, "Junior termuda, itu bukan ide yang baik untuk meninggalkan Guru Xuan di sana sendiri, kan?" Guo Yuhao bergetar dan berkata, "Jangan khawatir, anak tertua-tertua. Dia datang ke Sekte Tang untuk alasan yang tepat. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan." Petik 2. Xiao Xiao sedikit khawatir. Yuhao, pasti dia tidak di sini untuk mencuri informasi rahasia sebelum pergi, kan? Guo Yuhao menenangkan dan menjawab, dia bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya tertarik pada alat jiwa. Setidaknya sebelum dia menyelesaikan penelitiannya tentang alat jiwa, dia tidak akan melakukan apapun. Sekte Tang berbeda dari aula kebajikan termasyur. The Virtue Hall sudah menjadi tempat terbaik untuk membuat alat jiwa di benua.
Segala sesuatu di sana sudah maju. Namun, kami baru saja memperoleh daya tarik di sini, meskipun kami telah mengembangkan berbagai hal ke arah yang baru. Bagi Elder Swan, ini adalah tempat yang akan memberikan rasa prestasi yang lebih besar. Itu sebabnya dia memilih untuk datang. Ada banyak kemungkinan untuk menggunakan senjata dan alat jiwa tersembunyi di Sekte Tang, praktis tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Saya juga bisa menjamin karakternya. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, jika Anda meragukan seseorang, jangan gunakan dia. Jika Anda menggunakannya, jangan meremehkannya. Guru Xuan sudah menjadi wakil Sekte Master Tang Sekte. Semua orang, pastikan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan untuk berkoordinasi di sana? Petik 2. Yu Hao berpikir sejenak dan berkata, beri dia bahan langka yang saya bawa kembali. Senior tertua, apakah sekte kita punya uang? Petik 2. Bei Bei tersenyum dan menjawab, kami punya uang. Akademi sangat mendukung kami, dan membayar kami sebelumnya ketika mereka memesan Zuge Divine Crossbow Cannon. Mereka juga menawarkan harga yang bagus. Petik 2. Huo Yu Hao berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu mari kita berpikir cara untuk menukar uang kita dengan logam langka. Dengan cara ini, saya akan bertanya kepada Guru Xuan apakah dia memiliki kebutuhan khusus sebelum saya membuat daftar mereka. Setelah itu, kita dapat memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Petik 2. Baiklah. Wang Donger tertawa. Mengapa aku merasa bahwa teman-temanmu membuat pilihan yang buruk dengan berteman denganmu? Anda jelas meremas nilai apapun yang Anda bisa dari mereka. Petik 2. Huo Yu Hao memasang tampang memfitnah. Apa? Saya hanya melayani kepentingan mereka. Petik 2. Heka itu berdiri dan berkata, aku akan pergi ke sisi Guru Xuan untuk melihatnya. Saya hanya mendengarkan bagaimana Yu Hao memuji kemampuannya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya. Sekarang kita berada di sisi yang sama. Saya tidak akan berdiri lagi di upacara. Setelah selesai berbicara, dia dengan bersemangat berbalik dan pergi. Meskipun Fan Yu dan Xuan Ziwen keduanya adalah insinyur jiwa kelas 8, masih ada kesenjangan besar dalam pengalaman dan pemikiran mereka. Heka itu cukup senang melihat Xuan Ziwen di sini. Selain itu, ia juga seorang insinyur jiwa kelas 7, dan sangat akrab dengan Sekte Tang. Dengan dia berenang, penelitian Xuan Ziwen juga akan dipercepat. Huo Yu Hao berkata, senior tertua, mari kita tinggal di Tang Sekte malam ini dan kembali besok. Oh, tunggu, aku tidak bisa. Saya masih harus melakukan perjalanan kembali. Saya juga punya hadiah untuk Sekte Tang. Petik 2. Wang Donger berdiri dan berkata, aku akan pergi padamu. Bei Bei tersenyum lebih lebar saat dia mengamati juniornya. Saat dia melihat langit di luar, dia memeluk dirinya sendiri. Xiao Ya, jika kamu masih ada, kamu akan sangat senang melihat perbaikan yang telah dilakukan Sekte Tang. Para senior, kami kembali. Huo Yu Hao melihat mereka berdua saat dia masuk. Dia hampir tertawa, dan menghancurkannya hingga tingkat menengah. Oh, Yu Hao, Anda membawa kedua anaknya kembali. Susan Shi segera melihat kedua anaknya. Matanya menjadi cerah ketika dia berkata, hotpot daging anjing, kan? Diet kita akan berubah malam ini. Masakan Yu Hao tidak tertandingi. Aku tidak akan memilihmu lagi. Yu Hao, izinkan saya membantu Anda. Katakan padaku bagaimana kamu ingin membunuh mereka, memotong perut atau tenggorokan mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Susan Shi sudah berkeliaran. Dia bahkan mengeluarkan air liur. Huo Yu Hao berkata tanpa daya, ketiga senior, mereka tidak bisa dimakan. Mereka adalah harta yang diberikan kepada Sekte Tang. Petik 2. Mungkin mereka merasa bahwa Susan Shi akan menyakiti mereka, tetapi kedua anaknya mulai mengaum dengan marah. Susan Shi terkejut ketika dia berseru. Keduanya benar-benar seperti beruang, meskipun mereka belum dewasa. Huo Yu Hao menjawab, apa maksudmu seperti beruang? Mereka adalah beruang, beruang teror Cloud Dark Golden. Mereka adalah hadiah terbesar dari perjalanan kami ke hutan Great Stardow. Petik 2. Semua orang sudah berkumpul di titik ini. Xiao Xiao dan Jiang Nanan hanya bisa menyentuh mereka ketika mereka melihat betapa lucunya mereka. Bei Bei sedikit memahami, dan berbisik kepada Huo Yu Hao, apa yang terjadi?
Bukankah kamu pergi dengan yang lain dari akademi? Biarpun ada hadiah, bukankah seharusnya itu milik akademi? Petik 2. Wu Yuhao menjawab, Penatua Suan memberi kami 2 anak ini. Meskipun mereka masih kecil, mereka mungkin menjadi senjata rahasia Tang Sekte jika kita menjinakkannya dengan baik. Petik 2. Bei Bei melirik mereka berdua dan tertawa getir. Junior kecil, apa yang dipelihara Dark Golden Terror Clawbears begitu mudah dijinakkan? Wu Yuhao menjawab tanpa daya, aku juga tidak tahu. Setidaknya mereka belum menunjukkan sifat destruktif mereka. Saya akan bertanya pada para guru dari area duel bis ketika saya kembali ke akademi dan melihat bagaimana saya bisa mengendalikan mereka. Petik 2. Bei Bei mengangguk. Kamu hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tenangkan dulu mereka. Saya sudah meminta seseorang untuk membeli makan malam dari restoran di luar. Mari kita anggap sebagai perayaan karena kita memiliki 3 anggota baru. Petik 2. Bagus. Saya akan memberitahu mereka. Namun, saya tidak tahu seberapa dalam memecahkan pintu tertutup Ji Juechen akan. Dugaan Wu Yuhao benar. Ji Juechen sangat mendalaminya yang tertutup, dan tidak menghadiri makan malam perayaan. Makan malam itu mewah. Untuk menjadi tuan rumah bagi Suan Ziwen dan Jing Xian dengan lebih baik, Wu Yuhao bahkan memanggang beberapa ikan secara pribadi. Ini bukan hanya makan malam perayaan. Seven Monster Strike belum berkumpul bersama untuk beberapa waktu. Mereka menikmati makanan lengkap, dan secara spontan memutuskan untuk menginap di Tang Sek malam ini. Setelah makan malam, Suan Ziwen memanggil Wu Yuhao ke kamar. Suan Ziwen menggaruk kepalanya saat dia duduk di sofa. Dia juga minum cukup banyak, karena dia dijamu oleh Seven Monster Strike sebelumnya. Wu Yuhao menuangkan secangkir air untuknya. Suan Ziwen menerima piala dan berkata, terima kasih. Wu Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, seharusnya aku berterima kasih padamu. Anda melepaskan hak istimewa Anda di Aula Virtues Virtue untuk datang ke Sekte Tang. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Petik 2. Suan Ziwen menggerakkan tangannya dan menjawab, kamu tidak perlu bersyukur. Saya hanya mengejar apa yang saya suka. Hal-hal lain yang kurang penting. Sebelum saya meninggalkan Illustrious Virtue Hall, saya menyerahkan penelitian Sealet Milk Bottle saya. Setidaknya saya berhasil memenuhi tanggung jawab saya ke Aula Kebajikan Termasyur. Suan Ziwen memandang Wu Yuhao dengan tenang dan tersenyum. Kamu memang tidak mengecewakanku. Saya memutuskan untuk datang ke Sekte Tang bukan karena saya tertarik dengan apa yang Anda tunjukkan kepada saya. Ada alasan lain. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya. Ada banyak perubahan besar di kerajaan Sun Moon dalam 2 tahun terakhir. Qing Hongchen akan pergi memancing. Petik 2. Wu Yuhao mengerutkan kening dan berkata, dia pasti berada di pihak Su Tianran. Suan Ziwen tertegun, dan dia bertanya, kamu tahu? Wu Yuhao tertawa. Padahal, dia adalah salah satu penyebabnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Suan Ziwen berkata, sebagai Hallmaster dari Hall Virtues Virtue, status Jing Hongchen di Kekaisaran Sun Moon sangat tinggi. Dia seperti seorang penasihat. Keterlibatannya dalam perang yang akan datang berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan diseret juga. Meskipun putra mahkota menguntungkan, tahta adalah satu-satunya target beberapa orang. Mereka akan berhasil atau mati berusaha. Mengapa mereka menyerah begitu saja? The Virtuous Virtue Hall tidak akan lagi memberi saya lingkungan penelitian yang sunyi. Petik 2. Lebih penting lagi, putra mahkota selalu sangat aktif. Begitu dia berhasil naik tahta, perang besar akan dimulai dalam waktu dekat. Saya hanya seorang peneliti jiwa insinyur. Saya tidak ingin terlibat dan terjebak dalam perang. Saya tidak ingin disergap oleh sekte tubuh lagi. Baiklah. Penelitian saya membutuhkan stabilitas. Saya juga tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan jika itu pada Jing Hongchen. Saya benci politik. Suasana Tang Sekte sangat baik dan santai. Kota Shrek juga memegang posisi khusus di benua itu. Saya pikir saya sudah menyukai di sini. Saat dia berbicara tentang hal ini, Suan Ziwen mengungkapkan senyum di wajahnya. Wu Yuhao juga tersenyum. Kami lebih senang kamu ada di sini. Mungkin kita akan terlibat dalam perang di masa depan. Namun, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika Anda melakukan apa yang Anda suka di Sekte Tang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah eksternal.
Petik 2. Xuan Ziwen mengangguk dan menjawab, itu bagus. Dia berhenti sejenak pada titik ini dan menatap Guo Yuhao. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yuhao, sudahkah kamu memikirkan masa depan? Guo Yuhao terdiam sejenak, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Xuan Ziwen. Xuan Ziwen memandangnya dengan serius dan bertanya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu rumit? Tidak ada yang maha kuasa. Petik 2. Guo Yuhao akhirnya mengerti apa yang dia maksud, dan mengangguk. Ya, aku mengerti. Namun, saya tidak ingin menyerah menjadi guru jiwa dan jiwa insinyur. Saya baru saja melamar ke Akademi Shrek hari ini bahwa guru jiwa harus diajari cara menggunakan alat jiwa. Dia menjelaskan proposisinya kepada Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, itu benar, tapi itu berbeda dengan situasimu. Anda tidak hanya menggunakan alat jiwa, Anda sedang belajar dan mengembangkannya. Anda bahkan telah mencapai level yang dalam. Saya tahu sangat sulit bagi Anda untuk menyerahkan segalanya sekarang. Namun, energi setiap orang terbatas. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa semua perdagangan. Anda harus membuat pilihan. Xuan Ziwen berdiri dan melangkah maju perlahan. Kinerja Anda sebelumnya terlalu luar biasa, dan menyembunyikan beberapa masalah. Namun, masalah ini masih ada. Saya melihat semua yang telah Anda lakukan di Illustrious Virtue Hall. Nak, kamu terlalu lelah. Petik 2. Kata-katanya adalah sentuhan jiwa Guo Yuhao. Tubuhnya sedikit gemetaran. Xuan Ziwen berjalan mendekatinya dan menepuk pundaknya. Dia berkata, saya mengerahkan seluruh energi saya ke dalam alat-alat jiwa. Saat jiwa Douluo berdering 8, aku bahkan tidak ingat apa kemampuan jiwaku. Namun, saya punya banyak waktu untuk berpikir. Bagaimana denganmu? Apakah Anda punya banyak waktu? Kamu tidak. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam kasus Anda mungkin tidak mencapai puncaknya di kedua aspek. Skenario kasus terburuk adalah Anda akan pingsan. Kamu sudah menjadi Raja Roh. Sudah waktunya bagi Anda untuk memilih. Dari gaya pertarungan yang selalu Anda gunakan, saya dapat mengatakan bahwa Anda melihat diri Anda lebih sebagai seorang master jiwa di dalam hati Anda, dan bukan seorang insinyur jiwa. Apakah saya benar? Guo Yuhao sedikit mengangguk. Xuan Ziwen berkata, tidak banyak. Saya juga berpikir bahwa Anda lebih cocok untuk menjadi guru jiwa. Dibandingkan dengan bakat Anda sebagai insinyur jiwa, jiwa bela diri kembaran Anda tidak diragukan lagi lebih unggul di dunia para penguasa jiwa. Memanfaatkan keunggulan terbesar Anda adalah jalan yang benar yang harus Anda pilih. Petik 2. Guo Yuhao tertawa getir. Namun, saya tidak bisa melupakan hal-hal tertentu. Xuan Ziwen berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Aku tidak akan membuatmu melupakan mereka. Riset Anda terhadap alat jiwa juga tidak akan sia-sia, karena Anda akan memahaminya dengan lebih baik. Orang di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Bagaimana Anda melamar ke Akademi Shrek? Mengapa Anda menjadi bingung ketika datang ke Anda? Petik 2. Guo Yuhao bertanya, apakah Anda menyarankan agar saya berhenti meneliti alat jiwa, dan hanya menggunakannya? Xuan Ziwen menahannya dan berkata, kamu hanya setengah benar. Saya tidak meminta Anda untuk berhenti meneliti, tetapi untuk berhenti mengembangkan alat jiwa. Dengan pengetahuan dasar Anda tentang alat jiwa, tidak apa-apa jika Anda mendapatkan konsep baru ketika inspirasi datang. Namun, jangan terlalu banyak menghabiskan energi Anda di area ini. Karena Anda telah menjadi Raja Roh, Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi dan upaya dalam pengembangan jiwa bela diri Anda di masa depan. Jika Anda ingin menjadi salah satu yang terbaik di benua itu, Anda harus fokus. Setidaknya 80% dari waktu Anda perlu dihabiskan untuk aspek yang paling penting. Petik 2. Tatapan Xuan Ziwen mulai berubah bersemangat saat dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu tahu mengapa aku mencoba membujukmu? Guo Yuhao sedikit tergerak, tapi dia tidak mengucapkan kata pun. Xuan Ziwen berkata, itu karena aku akan menjadi orang yang merancang alat jiwamu di masa depan, ketika kamu mencapai puncak benua. Semakin kuat dan semakin kompleks alat jiwa, semakin kuat pula seorang guru jiwa harus menggunakannya untuk menggunakannya. Ada satu hal tentang Anda yang paling menggerakkan saya, pengetahuan Anda. Anda benar. Individu terkuat di benua ini di masa depan akan menjadi guru jiwa terbaik yang dilengkapi dengan alat jiwa terkuat. Setelah melihat alat jiwa Anda yang berbentuk manusia, konsepsi saya telah sedikit berubah.
Murni menciptakan pola dan konsep alat jiwa tertentu tidak bisa lagi memuaskan keinginan saya di bidang alat jiwa lagi. Apa yang benar-benar saya inginkan adalah menciptakan alat jiwa terkuat di dunia dan menciptakan kombinasi utama para guru jiwa dan insinyur jiwa, prajurit tertinggi. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata Ultimate Soldier. Ini terlalu kebetulan. Xuan Ziwen menyalakan api dan berkata, ini juga alasan lain mengapa saya sangat ingin datang ke sini. Penguasa jiwa tradisional tidak menerima alat jiwa dan tidak memahaminya. Tuan jiwa di puncak benua tidak akan menjadi mata pelajaran ujian saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki bakat luar biasa dari seorang guru jiwa, dan Anda terdaftar di Akademi Guru Jiwa Terbaik. Hasrat Anda untuk alat jiwa juga sangat hebat, dan Anda memiliki fondasi yang di dalamnya juga. Apakah Anda siap menjadi subjek ujian saya? Petik 2. Hui Yuhao tertawa dan berbaring di Xuan Ziwen dengan penuh hormat. Guru, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Xuan Ziwen menggosok tangannya dan berkata, baiklah, ambil semua penemuan baru Anda selama beberapa tahun terakhir. Saya sangat bersemangat. Petik 2. Huo Yuhao bingung. Bukankah kamu mengatakan ingin penelitian sendiri? Kalau kamu terpengaruh oleh penelitian saya. Xuan Ziwen menyorotinya dan berkata, tidakkah kamu pikir aku terdengar sangat mulia di depan orang lain ketika aku mengatakan itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan terpengaruh? Adalah hal yang menyeringai bagi seorang guru untuk bertanya kepada siswa tentang produk penelitiannya. Petik 2. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Dia tidak berharap guru Xuan memiliki sisi seperti itu. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Namun, ada banyak konten. Ini juga bukan awal. Petik 2. Xuan Ziwen menyorotkannya dan bertanya, apa? Apakah Anda berencana tidur malam ini? Buang-buang waktu untuk tidur di malam yang indah. Potong kosong omongan dan cepatlah. Petik 2. Bagi Huo Yuhao, dia tidak punya pilihan selain membakar minyak tengah malam. Namun, Xuan Ziwen sangat bersemangat. Ketika mereka membahas lebih banyak tentang alat jiwa, Huo Yuhao juga memasuki zona yang sama. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan nanti ya guys ya.